Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi-fungsi eksponen dan logaritma umum. Yang akan kita pelajari dalam materi ini yaitu kita akan menentukan turunan dan integral fungsi eksponen umum dan logaritma umum. Yang pertama kita akan masuk ke fungsi eksponen. Fungsi eksponen dalam bentuk A pangkat X. Jadi jika kita memiliki A-nya lebih besar dari 0 dan R itu adalah suatu bilangan elemen dari bilangan rasional, maka A pangkat R itu sama dengan IXP ln A pangkat R itu sama dengan maaf di sini saya ada salah tulis ya. Oke, di sini bukan AXP tapi di sini IXP ya. Oke. Jadi di sini adalah IXP dikali dengan R ln A. Itu bentuknya sama dengan E pangkat R ln A. Jadi A pangkat R ini itu bentuknya sama dengan E pangkat R ln A. Berikut adalah definisinya. Jadi untuk A sama dengan lebih besar dari 0 dan X itu adalah elemen dari bilangan real, maka didefinisikan bahwa A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Di sini ada beberapa catatan bahwa jika A-nya itu sama dengan E, maka A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln E, di mana E ln E ini itu sama dengan 1 begitu. Jadi A pangkat X itu nilainya akan sama dengan E pangkat X, atau dia konsisten. Karena eksponen E dan ln itu dia saling inverse ya. Ingat kembali yang materi pertemuan yang sebelumnya. Berikut adalah sifat-sifat dari eksponen untuk yang A pangkat X, fungsi eksponen. Jadi jika A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, dan X-Y itu adalah bilangan real, maka akan berlaku ke 5 sifat berikut. Oke, jadi silakan dilihat sifat-sifat ini. Ini untuk yang teorema A. Saya lanjut. Ini adalah sifat yang selanjutnya, teorema B. Jadi jika kita mencari turunan dari fungsi eksponen, jadi turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dikali dengan ln A. Sedangkan untuk integralnya, integral dari A pangkat X dx, itu sama dengan 1 per ln A dikali dengan A pangkat X ditambah dengan C. Ini dengan syarat bahwa A-nya tidak sama dengan 1. Kita akan coba membuktikan teorema ini. Kita coba buktikan yang pertama dulu untuk turunan. Jadi ingat kembali tadi bahwa bentuk A pangkat X itu kan dia sama dengan A pangkat X ln A ya. Kemudian jika kita turunkan ini, turunannya itu sama dengan E pangkat ini, kita tulis ulang kan ya, dikali dengan turunan dari pangkatnya. Maka itu akan menjadi seperti ini. Turunan dari pangkatnya, turunan dari X ln A, kita turunkan terhadap X, maka ln A ini kan akan menjadi konstanta. Sehingga kalau kita turunkan, dia itu akan menjadi ln A. Sama kayak 2X. 2X, 2-nya itu kan konstanta ya. Jadi kalau kita turunkan kan hasilnya adalah 2. Jadi sama seperti itu ini maksudnya. Nah, dari sini maka kita akan memperoleh hasil bahwa turunan dari A pangkat X terhadap X itu sama dengan A pangkat X dikali dengan ln A. Jadi untuk yang pertama sudah terbukti. Sekarang kita akan membuktikan untuk integral. Jadi bentuk yang kedua. Sama seperti tadi, jadi A pangkat X itu kita akan rubah bentuknya menjadi E pangkat X ln A. Integral dari E pangkat U, ingat kembali yang sebelumnya, jadi misalkan ini adalah U-nya, gitu ya. Ini itu sama dengan 1 per dari turunannya,
Jadi turunannya dari X ln A itu kan sama dengan ln A dikali dengan E pangkat U itu sendiri. U-nya adalah ini. Jadi terbukti ya bentuk yang pertama dan kedua. Nah, yang ini tinggal di balik kembali lagi. Tadi kan E pangkat X ln A itu kan sama dengan A pangkat X. Kembaliin lagi bentuknya. Jadi seperti ini. Oke, untuk lebih memudahkan kita ke contoh. Jadi di sini contoh pertama, tentukan turunan dari 3 pangkat akar X dx. Oke, turunannya terhadap X. Jadi yang pertama kita akan menggunakan aturan rantai dengan memisalkan terlebih dahulu bahwa akar pangkat X itu, akar X itu adalah U. Nah, jadi tinggal kita cari saja turunannya. Jadi ini kan sudah kita misalkan ya. Jadi akar X ini itu kan sama dengan X pangkat setengah. Ini berarti kita rubah bentuknya jadi 3 pangkat U. Turunannya dari 3 pangkat U, ingat yang tadi, jadi kalau misalkan kita punya turunannya dari A pangkat X, itu kan tadi adalah A pangkat X ln A. Kan gitu ya, ini kan tadi adalah bentuk umumnya yang sudah kita pelajari di depan. Sorry. Oke, yang ini itu kan tadi adalah bentuknya ya. Ini bentuknya, jadi tinggal kita ingat kembali di sini, berarti kalau turunannya dari 3 pangkat U, berarti 3 pangkat U ln dari A, A-nya dari 3, ln 3, dikali dengan turunannya si U-nya ini. Karena di sini kan kalau diturunin kan 1 ya, X-nya 1. Nah, di sini kan X-nya itu, U-nya ini bukan X aja, tapi dia itu adalah akar X. Jadi kita dikali dengan turunannya dari akar X. Nah, turunannya dari akar X-nya apa? Ingat tadi, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Berarti kalau kita mau cari turunannya, itu kan setengah dikali dengan X pangkatnya dikurangin 1. Berarti min setengah. Itu sama dengan setengah per ya, karena ini min berarti per akar dari X. Karena kan X pangkat setengah itu akar X maksudnya. Oke, kalau sudah, ini nanti tinggal dibawa hasilnya ke sini. Ini turun ini, ganti dengan ini, makanya dia akan menghasilkan seperti ini. U-nya tinggal diganti jadi akar X ln 3 per 2 akar X. Sehingga diperoleh hasilnya adalah ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh 2. Jadi tentukan dg dx atau turunannya dari y terhadap x untuk fungsi x pangkat 4 plus 2 pangkat 5 ditambah dengan 5 pangkat x pangkat 4 plus 2. Caranya gimana? Caranya adalah kita memisalkan terlebih dahulu supaya lebih memudahkan ya. Jadi kita misalkan ini adalah U. Maka nanti kita akan memperoleh seperti ini. Nah, lihat ini tandanya positif ya, plus. Jadi ini nanti kita turunkan satu-satu. Jadi turunkan yang ini dulu, baru nanti kita turunkan yang ini. Jadi turunkan U pangkat 5, nanti turunkan lagi 5 pangkat U. Oke. Untuk yang U pangkat 5, ini kan turunannya berarti 5 U pangkat 4 dikali dengan turunannya dari U. Kemudian untuk yang 5 pangkat U, itu sama seperti yang tadi. Ini yang 5 pangkat U ini bentuknya sama seperti yang tadi tuh, yang turunannya terhadap X dari A pangkat X. Itu kan sama dengan A pangkat X ln A. Berarti kalau turunannya dari 5 pangkat U, berarti 5 pangkat U ln 5. Dikali dengan turunannya dari U itu. Nah, lihat di sini tadi U-nya adalah 4X plus 3. Berarti kalau turunannya adalah 4X pangkat 3. Sudah tinggal disubstitusikan nilai U dan U absen, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Jika sudah, lihat di situ ada yang sama 4X pangkat 3, jadi kita bisa sederhanakan bentuknya, kita bisa keluarkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Di sini di sini harusnya ada sama dengan ya. Jadi di sini itu masih bentuknya adalah dy dx. Dy dx itu
adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang ketiga ini kita akan menentukan integralnya. Integralnya dari 2 pangkat x pangkat 3 dikali dengan x kuadrat dx. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Kita permisalkan dulu. Jadi kita misalkan bahwa u itu sama dengan x pangkat 3. Ya, yang ini kita misalkan jadi u. Ini kan kalau ada integral kan ada 2 kemungkinan ya kita penyelesaiannya. Apakah kita bisa menggunakan substitusi? Kalau tidak bisa kita menggunakan integral parsial. Jadi kita tes coba dulu ya, kita lihat u-nya adalah x pangkat 3. Kalau kita turunkan ini, maka kita akan peroleh 3x kuadrat dx. Nah, lihat di sini itu x kuadrat dx. Nah, hasil turunannya du-nya itu adalah 3x kuadrat dx. Berarti supaya dia sama, begitu ya, maka kita akan mencari sepertiganya dari du. Sepertiganya dari du itulah sama dengan x kuadrat dx. Jadi bentuk ini, kalau kita buat bentuk ini itu, kita rubah itu sama dengan sepertiga. Jadi sepertiga du, sepertiganya kita keluarkan, kali dengan 2, ini tadi sudah kita misalkan jadi u, 2 u du. Nah, tinggal diintegralkan. Ingat kembali ini integralnya tadi adalah 2 pangkat u per dari ln 2. Ln 2 ditambah dengan c. Kalau sudah u-nya diganti kembali jadi x pangkat 3, maka diperoleh 2x pangkat 3 per 3 ln 2 plus c. Oke, tadi adalah contoh soalnya. Sekarang kita akan masuk, tadi itu kita membuat tentang fungsi eksponen umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi logaritma umum. Jadi bentuknya adalah log A dari X. Oke, di sini definisi, misalkan kita punya A lebih besar dari 0, AX tidak sama dengan 1, maka jika Y sama dengan log A dari X, maka X itu sama dengan A pangkat Y. Di sini ada catatan bahwa jika A-nya itu sama dengan E, maka log A dari X itu sama dengan ln X. Oke, jadi ini adalah lingkaran hubungan dari logaritma dan juga eksponensial ya. Jadi ln X ini, kalau ini hubungannya ln X dengan EX PX atau E pangkat X ini dia adalah inverse. Ini jadi saling inverse ya. Ini inverse-nya. Jadi inverse-nya dari ln X adalah E pangkat X. Sedangkan untuk yang E pangkat X dan A pangkat X ini dia adalah bentuk, itu hanya kesamaan bentuknya saja, jadi bentuknya sama seperti itu. Nah, kemudian untuk yang A pangkat X ke log A dari X ini juga adalah inverse-nya. Dia saling inverse seperti itu. Sedangkan dari sini ke sini ini bentuknya aja yang sama begitu ya, kesamaan bentuk. Jadi untuk yang log E dari X itu sama dengan ln X. Ya. Seperti itu. Di sini yang kalian ingat adalah definisi ini ya, bahwa jika Y-nya itu sama dengan log A dari X, maka X-nya itu sama dengan A pangkat Y. Ini bentuknya. Oke, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama bahwa jika Y itu sama dengan log A dari X, maka X-nya itu sama dengan A pangkat Y. Nah, sehingga kalau dari sini, dari persamaannya ini, kita gunakan pendiferensialan logaritma. Jadi ini kita jadikan ln semua ya. Ini jadi ln X, yang ini adalah ln A pangkat Y. Ingat kembali sifat-sifat ln. Jadi Y-nya ini ke depan, ini akan sama dengan Y ln A. Berarti kalau kita mau cari Y-nya, itu sama dengan ln X per ln A. Nah, selanjutnya, kembali Y-nya, yang Y-nya ini ganti nilainya jadi log A dari X. Itu sama dengan log X per log A. Selanjutnya kita turunkan, jadi cari turunannya. Jadi turunannya dari ini itu sama dengan ini. Nah, kemudian turunannya dari ini.
Di sini variabelnya karena kita turunkannya terhadap X, berarti yang berpengaruh hanya ln X ya. Yang ini ln A-nya akan jadi konstantanya. Jadi turunannya dari ln X itu adalah 1 per X, tinggal dikalikan dengan 1 per ln A. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini adalah rumus untuk yang turunannya. Oke, seperti itu. Jadi turunan dari log A dari X itu sama dengan 1 per X ln A. Supaya lebih memudahkan, kita ke contoh soal. Jadi di sini jika Y sama dengan log 10 dari X pangkat 4 plus 13, tentukan dv dx atau turunan Y terhadap X. Penyelesaiannya, kita untuk lebih memudahkan, kita permisalkan bahwa X pangkat 4 plus 13 ini sebagai U. Berarti bentuknya ini nanti dia akan jadi Y sama dengan log 10 dari U ya. Oke, dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian kita cari turunannya, U aksennya berarti sama dengan 4X pangkat 3. Dari sini kita gunakan aturan rantai. Seperti ini. Ini akan menggunakan bentuk yang sebelumnya tadi ya. Jadi turunannya dari ini itu kan sama dengan 1 per U ln dari 10. Ln-nya ini kan tadi A ya di sini tuh. Karena di sini A-nya itu nilainya 10, berarti di sini ln 10. Nah, U-nya ini kan bukan hanya X, tapi dia suatu fungsi. Berarti dikalikan dengan turunannya dari U itu. Kalau sudah, tinggal kita ganti aja nilainya kembali U dan U aksen. U-nya kita ganti jadi X pangkat 4 plus 13, dan U aksennya kita ganti jadi 4X pangkat 3. Kalau sudah, tinggal dikalikan saja, maka kita akan memperoleh dv dx-nya adalah 4X pangkat 3 dikali dengan per X pangkat 4 plus 13 ln 10. Selanjutnya untuk contoh yang kelima, jadi di sini misalkan Y sama dengan X pangkat X, di mana X itu lebih besar dari 0, maka kita ditanyakan turunannya terhadap X dengan dua metode yang berlainan. Cara penyelesaiannya, metode pertama kita bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa Y itu sama dengan X pangkat X. Nah, ini bentuknya tadi yang eksponen, yang sebelumnya itu kan sama dengan E pangkat X ln X. Ini kan bentuknya tadi ya, yang di slide yang paling awal tadi. Nah, kalau sudah, kemudian kita gunakan aturan rantai untuk pendiferensial atau turunannya. Jadi, kita turunkan ini, turunkan terhadap X, kemudian turunkan ini. Nah, ingat kembali nih turunannya apa? Turunannya itu kan E-nya, jadi turunannya ini itu sama dengan E pangkat X ln X dikali dengan turunannya dari pangkatnya. Turunannya dari ini. Nah, ini itu kan X ln X ya. Nah, lihat. X ln X, kalau kalian mau turunkan, itu tidak bisa langsung kalian turunkan. Tapi kalian akan menggunakan sifat dari kita gunakan aturan rantai, kita gunakan sifat dari turunan perkalian dua buah fungsi. Jadi yang seperti ini. UV itu turunannya itu sama dengan UV aksen ditambah dengan U aksen V. Jadi di sini kalau dari fungsi ini, kalau kita misalkan bahwa U-nya itu sama dengan X, maka di sini U aksennya atau turunannya itu kan sama dengan 1. Kemudian yang V-nya itu ln X, maka di sini V aksennya itu sama dengan 1/4 dari X. Kalau sudah, tinggal dimasukkan dua nilai ini ke dalam rumus ini, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal diuraikan saja. Maka akan diperoleh hasil seperti ini ya. Nah, untuk metode yang kedua, kita bisa menggunakan teknik pendiferensialan logaritma yang sebelum slide ini ya. Kita bisa menggunakan pendiferensialan logaritma. Itu seperti apa? Jadi, kita balik kembali, yaitu sama dengan X pangkat X. Kita rubah bentuknya, kita
jadikan ln, jadi ini adalah ln Y. Nah, kenapa ini bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa? Ingat kembali tadi, ini kalau kita jadikan ln kan ln X pangkat X. Ingat sifat-sifatnya dari ln, jadi ini pangkatnya pindah ke depan, ini akan jadi ln X. Nah, ini ya asal muasalnya. Oke. Kalau sudah, kita turunkan. Jadi turunannya dari ln Y ini sama dengan 1 per Y dikali dengan turunannya dari Y. Kemudian X ln X ini, turunannya kita akan menggunakan kembali yang ini. Ini kan udah kita cari sebelumnya, turunannya adalah ini. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini tinggal dikalikan aja, kalau sudah nih Y-nya kalikan ke sini. Y-nya kemudian diganti jadi X pangkat X, jadi diperoleh seperti ini. Oke, selanjutnya ada contoh yang lain lagi. Ini jika Y-nya sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat dari sin X, kita ditanyakan adalah turunan fungsi tersebut terhadap X. Caranya adalah kita akan menggunakan pendiferensialan logaritma. Sama, kita ubah dia ke ln ya, jadi sama-sama dilonkan begitu, ini ln Y. Ini sekali lagi kenapa bisa seperti ini? Ini kan tadi berarti ln X kuadrat plus 1 pangkat dari sin X ya. Ini kan bentuknya sinnya, pangkatnya berarti pindah ke depan. Ini akan jadi sin X dikali dengan ln X kuadrat plus 1. Tuh, ini asal muasalnya ya, kenapa? Nah, kalau sudah kita turunkan, ln Y turunkan akan jadi 1 per Y kali dengan turunannya Y ini terhadap X. Nah, selanjutnya perhatikan ini ada sin X, di sini ada ln X kuadrat plus 1. Ini perkalian dua buah fungsi. Kalau mau diturunkan berarti kita pakai lagi yang tadi, yang turunan dari UV. Oke, jadi kita akan menggunakan UV aksen ditambah dengan V aksen, U aksen V. Sehingga nanti kita akan peroleh seperti ini. Jadi di sini kita misalkan, oke, jadi misalkan U-nya itu adalah sin X, maka turunannya itu adalah cos X. Selanjutnya jika kita punya I-nya itu adalah ln X kuadrat plus 1, maka V aksennya itu sama dengan 1 per X kuadrat plus 1 dikali dengan turunannya dari ini, turunannya yang di dalamnya, berarti dikali dengan 2. Tinggal dimasukkan aja, tinggal substitusi dalam rumus, makanya diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Kalikan dengan Y, berarti dy dx-nya sama dengan seperti ini. Y-nya tinggal dirubah lagi bentuknya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ada contoh yang ke-7. Ini yang tadi contoh 6 itu adalah integral tak tentu. Contoh 7 ini adalah contoh dari integral tentunya. Jadi ada batasnya, jangan batas bawahnya setengah, batas atasnya adalah 1. Integral dari 5 pangkat 1 per X per X kuadrat dx. Caranya bagaimana? Caranya kita sama seperti tadi ya, kita pakai permisalan. Jadi ingat, untuk yang integral, penyelesaiannya itu kan bisa tidak kita selesaikan secara langsung, atau tidak, lihat apakah dia bisa kita gunakan integral substitusi. Kalau tidak bisa, maka kita akan menggunakan integral parsial. Kita cek dulu, kita misalkan bahwa U-nya itu adalah setengah. Setengah ini kan berarti X pangkat negatif 1. Berarti kalau kita cari DU atau U aksennya atau turunannya itu berarti sama dengan min ya. Jadi ini min 1, min X pangkat negatif 2. Atau bentuk ini itu sama dengan seperti ini. Nah, lihat. Di sini nilai dx-nya di sini itu adalah 1 per X kuadrat dx, sedangkan di sini adalah min 1 per X kuadrat dx. Maka ini bentuknya itu akan sama kalau kita rubah min itu kan sama dengan min du ya. Jadi min du itu sama dengan 1 per X kuadrat dx.
Ini saya. Oke, jadi di sini min negatif du itu akan sama dengan 1 per x kuadrat dx. Nah, oleh karena itu min di sini kita rubah ini, minnya itu ke depan ya. Ini adalah bentuknya akan seperti ini. Min integral dari 5 pangkat du. Nah, ingat kembali tadi kalau integralnya dari eksponen itu seperti apa? D itu adalah 5 pangkat U per dari ln 5 ditambah dengan C. U-nya tinggal kita ganti lagi menjadi 1 per X. Jadi ini adalah negatif 5 pangkat 1 per X per ln 5 ditambah dengan C. Kemudian kita menggunakan teorema dasar kalkulus karena ini adalah integral tentu, jadi kita masukkan batas bawah dan batas atasnya sehingga akan diperoleh seperti ini, 20 per ln 5. Boleh sampai sini, atau kalau kalian mau menggunakan kalkulator saintifik, masukkan saja ln 5-nya berapa, boleh. Sampai sini juga boleh. Oke, sekian materi kita mengenai fungsi-fungsi eksponen dan logaritma umum. Saya harap kalian bisa memahami materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.